Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dan kali ini dalam Bisnis Bali News. Dan saya sudah berada di ruangan Direktur Perumda Air Minum Tirta Mangutama. Kalau kita masyarakat umum mengenal sebagai PDAM Badung gitu ya. Dan saya akan berbincang dengan Pak Dirut, Pak Ketut Gola SH tentang kebijakan-kebijakan strategi upaya-upaya dilakukan oleh PDAM Badung dalam pandemi COVID-19 itu. Tentu masyarakat sudah sangat terdampak dan bagaimana PDAM menyiasati kondisi seperti ini, memberikan semacam bantuan atau dukungan kepada masyarakat menghadapi pandemi COVID. Kita sapa langsung Pak Dirut. Om Swastiastu Pak Dirut. Om Swastiastu. Kenapa gak terus sehat ya? Iya, sehat. Pak Dirut, kalau kita kan masyarakat sudah pasti terdampak ya, Ya, secara ekonomi, dan ini tentu berpengaruh pada kemampuan membayar gitu, ya, tentang bagaimana kebutuhan air tetap harus berjalan. Ya. Ada tidak langkah-langkah yang dilakukan oleh PDAM Badung, Perumda Air Minum ini, untuk bagaimana membantu masyarakat di khususnya di Bandung ini sebagai pelanggan untuk bidang penyediaan airnya oleh PDAM? Ya, terima kasih. Dalam hal ini atas petunjuk Pak Bupati, Pak Bupati sudah mengambil kebijakan yang sangat strategis dan tepat guna dan sesuai dengan sasaran yang ada, bahwa kita di PDAM Badung memberikan gratis 10 meter kubik air. 10 meter kubik air ya, sesuai dengan kebutuhan pokok, terarah dan teratur. Artinya itu mulai dari penggunaan April sampai Juni dan pembayarannya dari Mei sampai Juli. Jadi selama 3 bulan berarti 3 bulan. 10 kubik air ya? Ya, 10 kubik sesuai dengan kebutuhan pokok dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi perhitungannya berdasarkan itu sudah 10 kubik itu untuk ya, kepentingan pokok ya, seperti apa Pak misalnya? Cuci tangan, memasak, untuk buang air, MCK itu. Berarti berapa pelanggan yang diberikan? Apakah seluruh pelanggan atau hanya kita mempunyai pelanggan hampir 74.000. 74.000 ya? Ya, sekarang kita memberikan hampir 59 lebih. 59.000 lebih. Ya, artinya dari golongan baik itu sosial A, B, dan C, dan golongan D1, D2, D3 rumah tangga. Rumah tangga ya. 59.000 lebih, Pak. Yang sudah, Ya. Jadi dari 70 sekian, 50, hampir 80% sudah digratiskan selama 3 bulan. Ya, artinya kita memberikan hal itu karena dengan demikian meringankan beban daripada masyarakat terdampak dengan COVID-19 ini, Pak. Nah, apakah dengan demikian nanti PDAM tambah rugi nih dong kalau misalnya memberikan gratis seperti ini? Gimana Pak? Terima kasih Pak, kita bukan berbicara untung rugi di sini. Yang jelas sesuai dengan arahan Pak Bupati, bagaimana kita mampu membantu masyarakat di dalam suasana seperti menghadapi COVID ini Pak. Semuanya berdampak, tetapi mudah-mudahan hal ini juga sangat membantu masyarakat dengan adanya gratis seperti itu. Jadi tujuannya memang untuk membantu masyarakat karena terdampak COVID ini secara ekonomi Pak Dirut ya? Ya, artinya kita tidak berbicara untung rugi di sini sekarang. Tetapi yang utama yang kita disampaikan Pak Bupati adalah bagaimana kita mampu membantu masyarakat. Baik, ini 3 bulan atau nanti setelah 3 bulan akan dievaluasi kalau misalnya ini masih kondisinya tidak baik, apakah akan dilanjutkan lagi atau seperti apa? 3 bulan saja akan begini Pak, sesuai dengan arahan Pak Bupati nanti, kami selaku operator dan pelaksana daripada Perumda ini tetap akan mengacu kepada arahan Pak Bupati nanti. Baik. Ya. Baik, tadi Bapak mengatakan kalau yang Pak Dirut mengatakan yang diberikan katakanlah bantuan digratiskan 10 kubik itu jadi rumah tangga sosial. Berarti kalau yang misalnya untuk usaha-usaha yang usaha itu tidak tetap masih. Walaupun mereka terdampak, tetapi kan mereka masih ada usaha untuk itu. Yang kita berikan adalah rumah tangga. Rumah tangga. Ya. Pak, ini Pak Dirut sudah berjalan ya ini? Sudah berjalan Pak. Ada tidak kendala-kendala yang dihadapi? Memang secara masyarakat bertanya, artinya masyarakat itu paradigmanya beda Pak. Seluruhnya gratis enggak Pak. Kelebihan dari 10 meter kubik itu harus bayar. Oh begitu ya. Nah ini yang persepsinya yang harus kita luruskan. Kan tidak mungkin juga kita memberikan semua gratis. Ya. Jadi bukan gratis total tapi 10 kubik gitu. Ya, itu sesuai dengan aturan Pak. Permendagri 71 2016. Jadi sudah sesuai aturan. Sudah ada. Artinya antara kita yang memberi dan menerima tidak ada permasalahan di kemudian hari. Berarti sebenarnya kalau kita juga boleh mengatakan bagaimana sebenarnya PDAM juga ingin mengajarkan kepada masyarakat untuk lebih berhemat juga Pak ya, jangan buang-buang airnya. Artinya paling tidak memberikan suatu edukasi kepada masyarakat untuk hemat mempergunakan air ya. Walaupun itu ada gratis. Ya, artinya kalau cuma 10, artinya dengan 10 kubik itu sudah memenuhi. Sudah memenuhi Pak. Cukup lah sebenarnya. Cukup. Kalau memang dia punya usaha lebih Pak. Oh iya. Ya, itu. Berarti kalau dia ada rumah menggunakan lebih dari 10 kubik berarti boros. Boros artinya.
tidak hemat di dalam memakai air. Nah, kami juga menghimbau kepada masyarakat supaya hemat menggunakan air. Ya. Karena 10 kW sudah ditanggung oleh kalau lebih ya wajar itu gitu. Karena kita bisa berproduksi nanti Pak. Kalau semua digratiskan kita tidak bisa berproduksi apa yang digratiskan. Dan itu juga mengajarkan masyarakat untuk boros nanti kalau semua air gratis, semua digunakan. Seolah-olah nanti supaya nanti menghindari masyarakat jual air juga. Saya tidak berpikir sejauh itu. Betul juga. Baik, Pak Dirut, kalau misalnya itu kan tadi ada yang katakanlah stimulus bantuan ya kepada 10 kW. Ada tidak upaya-upaya lain yang dilakukan PDAM Bandung ini dengan COVID ini? Pak, pertama kita bergerak untuk wastafel portable, Pak. Itu alat pencuci tangan yang kita peruntukkan untuk masyarakat umum, khususnya di pasar, Pak. Karena bagaimanapun kita harus juga mengikuti protokol kesehatan supaya mencuci tangan sesering mungkin untuk menghindari COVID-19 ini. Jadi kita sudah ada hampir 54 titik, Pak. 54 titik. Ya, artinya kita sasar pasar, tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum. Ya, dan instansi pemerintahan. Ya. 54 ada tambahan lagi nggak kira-kira setelah ini atau masih akan dievaluasi dulu? Itu sekian dulu Pak, kita evaluasi. Di samping portable kita memberikan gratis. Mungkin hal itu sudah merupakan bantuan yang maksimal kita mampu berikan kepada masyarakat. Baik, itu juga upaya untuk mencegah COVID. Baik, Pak Dirut, kalau kita walaupun fungsi sosial dari PDAM kan lebih utama sebenarnya. Tapi mau tidak mau kadang-kadang kita juga harus bicara bisnis juga. Nah, dalam COVID seperti ini apakah segi bisnis artinya jumlah pelanggan, penambahan pelanggan, kemudian perawatan operasional seperti ada persoalan tidak? Ya, terima kasih Pak. Nah, untuk pelayanan kita tidak mengurangi pelayanan Pak. Walaupun kita memberikan gratis kepada masyarakat, pelayanan kita karena kita punya istilahnya tim unit reaksi cepat Pak. Begitu masyarakat melapor, tetapi melapornya kepada PDAM, tidak ke media sosial, media sosial, karena kita tidak terpantau Pak. Lalu ke PDAM kan PDAM sudah punya web, sudah punya telepon, keluhan, termasuk kepada kami pun secara pribadi nanti mengeluh. Begitu nanti masuk ke WA kami, ke telepon kami segera perintahkan untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan. Jadi ada reaksi cepat yang tetap bekerja walaupun dalam pandemi COVID ini Pak? Artinya kita tidak mengurangi semangat kerja kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat malah meluhnya di media sosial Pak. Nah begini Pak, nah kadang kan masyarakat ingin cepat, murah dan pasti Pak. Kita pun menginginkan pelayanan itu cepat juga, tepat dan bertanggung jawab. Nah karena pelanggan kita juga banyak, kadang-kadang kan kita ada keterlambatan. Terlambat dalam hal itu kami minta juga kepada masyarakat untuk dimaklumi Pak. Itu. Nah karena kita bekerja dengan alam Pak, karena kita bekerja dengan alam, faktor alam itu sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang kita hadapi. Nah, kalau musim kering namanya debat airnya turun. Nah kalau musim hujan itu artinya ada banjir Pak. Banjir bandang yang tentunya tingkat kekeruhan sangat tinggi yang tidak bisa kita olah. Nah itu yang mengakibatkan juga artinya pelayanan kita terganggu terhadap masyarakat. Tetapi sebelumnya juga kami sudah, Humas kami tetap memberikan suatu himbauan kepada masyarakat bahwa terjadi gangguan, umpamanya terjadi banjir bandang, kami permaklumkan sehingga masyarakat itu mampu nanti menampung airnya. Jadi mencatat airnya itu. Jadi sebenarnya dari PDAM Bandung ini sudah bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan. Tapi kadang-kadang ada memang kendala-kendala yang sifatnya alam itu. Ada faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap pelayanan. Jadi bukan karena PDAM tidak respon itu. Kita responsif Pak, responsif apapun yang menjadi keluhan. Nah, dan kita berupaya Pak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan kami welcome terhadap masukan yang sifatnya membangun kepada kita untuk memberikan pelayanan lebih baik. Pak, ada nomor WA atau nomor tertentu yang mungkin bisa dihubungi oleh masyarakat untuk misalnya keluhan? Ada Pak, sudah kita gitu ya, ada Pak. Kita sudah di pelanggan itu dan sudah punya semua Pak. Artinya tinggal masyarakat itu memberikan keluhannya kepada kita, menyampaikan kepada kita. Sehingga apa? Masuknya itu benar Pak, masuk benar. Kalau di media sosial kadang-kadang kan media sosial itu bukannya kita tabu dalam hal ini, kita tidak tanggap karena tidak semua di media sosial bisa kita layani Pak. Tabu akhirnya
masalahnya satu, yang satu jawab, yang lain jawab, akhirnya biasa Pak. Nah, artinya permasalahan yang semestinya kita selesaikan adalah menangani daripada permasalahan si tersebut, akhirnya bias menjadi tidak bisa dilakukan perbaikan. Ya. Baik, itu untuk pelayanan. Ya, nah kalau misalnya untuk kendala-kendala yang lain selama COVID ini ada tidak Pak? Misalnya itu tadi ada pelanggan yang tidak mampu bayar, kemudian pendapatannya jadi turun, ada nggak? Memang Pak, dalam hal ini kita akui bersama bahwa kita memberikan gratis dengan tidak beroperasinya niaga dan industri, otomatis artinya menurunkan daripada pendapatan kita. Nah di samping juga banyak di wilayah-wilayah yang di wilayahnya di desa-desa itu ada penjagaan untuk keamanan dan kenyamanan. Memang kita sudah bekali artinya petugas baca kita surat mandat supaya bisa membaca, supaya ada ditaksir Pak. Kalau ditaksir itu nanti kasihan nanti jadi komplain. Nah, kami tetap artinya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi kita. Jadi itu yang menjadi kendala-kendala. Kendala-kendala memang ada Pak. Pak jangan karena kan orang sembarangan boleh masuk Pak. Betul. Ya, nah kami. Jadi juga perlu menjaga petugasnya di PDAM juga Pak, jangan sampai nanti ketular karena daftar itu juga harus di. Ya artinya kita tetap menjalani protokoler daripada kesehatan, pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak. Ya. Ada tidak himbauan Pak Dirut kepada mungkin masyarakat ya tadi mungkin keluhannya jangan lewat media sosial, keluhan sampaikan atau ada himbauan yang lain lagi yang mungkin lebih spesifik kepada artinya kepada pelanggan gitu. Pemahaman kepada masyarakat terhadap gratis bahwa kita memberikan gratis 10 kubik sesuai dengan peraturan yang ada, tidak semuanya gratis, itu yang perlu paradigma itu. Mari kita hemat mempergunakan air, paling tidak ada edukasi lah kepada masyarakat untuk mempergunakan air. Ya, dalam kondisi seperti ini dalam kondisi semua hemat, gitu, hemat. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin berkaitan dengan sumber daya yang tersedia karena kan PDAM ini kan air Pak yang membutuhkan. Apakah selama ini juga ada semacam, karena alam ini kan bergerak sangat dinamis itu Pak ya, kemarau yang panjang, kadang hujan dan segala macam. Ada upaya antisipasi yang harus dilakukan oleh PDAM Badung untuk bagaimana menyiasati kondisi alami supaya suplai air tetap stabil, kemudian ke depan mungkin bisa lebih banyak lagi pelanggan yang bisa dilayani. Terima kasih Pak. Pada intinya kita ingin mengembangkan satu usaha, ekstensifikasi usaha, kita akan bekerja sama baik dengan swasta, bukan saja dengan pemerintah nanti, sehingga nanti hal-hal yang perlu kita tambah seperti pendistribusian air, terhadap produksi air. Nah nantinya di saat kita tidak banjir bandang itu tinggi, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah tentu dalam hal ini perlu kajian teknis terhadap produksi air sehingga tidak artinya stop produksi Pak. Tetap produksinya berjalan. Tetap berjalan Pak. Di samping itu kita mempunyai SDM, memang SDM sudah tetap kita akan memberikan satu pelatihan sehingga menjadi pelayan yang andal. Pak, kalau di PDAM itu kan ada bahan-bahan kimia yang digunakan untuk bagaimana menjernihkan air, menjadikan air lebih bersih. Ada kenaikan harga bahan-bahan seperti itu? Ya, memang Pak, dalam COVID ini memang sih yang namanya barang Pak, yang namanya bahan kimia itu tetap kita butuhkan, tapi harga tetap fluktuatif ya, artinya tidak terlalu banyak naik turunnya, fluktuatifnya standar-standar dan masih bisa terjangkau Pak. Jadi aman-aman saja gitu ya Pak, dalam kondisi ini. Baik Pak, mungkin karena ini kan bagaimanapun juga bagian dari upaya bagian dari pemerintah gitu ya. Pak Dirut punya harapan tidak mungkin kepada Pak Bupati atau DPRD, mungkin ada dukungan yang mungkin ya sementara ini dukungan Pak Bupati sangat besar ya? Dan teman-teman di legislatif juga sangat mendukung langkah-langkah kita dalam perbaikan sistem pelayanan terhadap masyarakat. Sudah memberikan dukungan. Baik. Terima kasih Pak Dirut atas waktunya. Saya kira penuh semangat ini sudah luar biasa, dan yang paling saya tertarik dengan bagaimana mengajak masyarakat dalam kondisi seperti ini berhemat Pak ya. Berhemat air gitu ya. Karena itu yang susah gitu ya. Susah. Dan menggratiskan 10 kubik itu harusnya masyarakat kalau bisa di bawah itulah. Di bawah itu kan jadinya gratis. Gratis, nggak usah bayar gitu ya. Begitu kitirnya keluar lunas Pak. Lunas ya. Betul. Kita ada bayar. Jadi dan masyarakat harus memahami itu. Terima kasih Pak Dirut atas waktunya, dan pemirsa Bali TV, demikian bisnis Bali News kali ini, dan kita melihat bagaimana upaya PDAM sudah
maksimal. Dan tadi misalnya dengan bagaimana keluhan masyarakat sebaiknya jangan disampaikan di media sosial, sampaikan saja langsung ke nomor PDAM dan itu akan mendapatkan respon yang cepat. Tentu ada banyak kendala yang harus dihadapi dan ini juga masyarakat tentu harus memaklumi atau menyadari kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh PDAM karena PDAM ini juga memang bagian dari milik masyarakat. Demikian Bisnis Bali kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya.